Manajer Inggris Gareth Southgate berdiri tak bergerak dan sendirian dengan pikirannya ketika pemandangan yang akrab terjadi di hadapannya dan para pemainnya di Olympia Stadion bersejarah Berlin. Penghargaan kembali bergulir pada kisah kekalahan gagah Inggris lainnya, dengan Spanyol merayakan kemenangan 2-1 yang layak mereka dapatkan saat Euro 2024 mendapatkan pemenang yang pantas mereka dapatkan dalam bentuk tim luar biasa asuhan Luis de la Fuente. Bagi Southgate, yang kemudian berusaha menghibur para pemainnya yang terpukul, ini adalah turnamen besar keempat berturut-turut ketika Inggris nyaris lolos tetapi tidak cukup dekat, tema yang harus diulangi selama 8 tahun sebagai manajer. Mungkin tampak kasar untuk menggambarkan Southgate dan Inggris sebagai manajer dan tim yang hampir menjadi manajer, tetapi ketidakmampuan mereka untuk melewati batas ketika peluang seperti ini muncul, seperti yang mereka alami di masing-masing turnamen tersebut, membuat mereka terbuka terhadap tuntutan tersebut. Southgate harus menghadapi kenyataan brutal, Spanyol terlalu bagus. Yang berdiri dekat dengan Southgate adalah Kapten Inggris Harry Kane yang kecewa di akhir kampanye Euro 2024 yang sebaliknya. Meskipun ia berbagi sepatu emas, Kane tampil dengan sangat keras sehingga sulit untuk menghindari kesimpulan bahwa waktu terus mengejar pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim. Kane, yang kebugarannya diragukan untuk mengikuti turnamen, mencetak 3 gol di Euro 2024 tetapi sejauh ini jauh dari standar yang ia tetapkan dalam kariernya yang luar biasa sehingga tidak mengherankan ketika ia digantikan oleh Ollie Watkins setelah menit ke-61. Para pendukung Inggris, pada bagian mereka, dengan keras menuntut masuknya striker Aston Villa itu sejak awal babak kedua. Sementara Southgate telah melakukan 4 upaya untuk mengakhiri rentetan tanpa hasil untuk tim putra yang sekarang akan berusia 60 tahun pada saat Piala Dunia 2026 tiba, peluang lain bagi Kane untuk memenangkan trofi pertama dalam karirnya telah berlalu dengan menyakitkan. Mereka berdua akan memiliki banyak hal untuk direnungkan ketika Inggris terbang pulang di akhir turnamen yang jarang mereka capai. Setelah tertinggal 86 detik dari kekalahan melawan Slovakia di babak 16 besar, mereka bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Swiss melalui adu penalti di 8 besar, kemudian memperkecil defisit lagi untuk mengatasi Belanda dan mencapai final ini. Southgate mengatakan dia percaya pada mimpi pada malam sebelum final tetapi hanya menghadapi kenyataan brutal karena Spanyol terbukti terlalu bagus untuk Inggris. Tidak ada rasa malu dalam hal ini, tapi ada kesenjangan antara tim ketika diukur dalam kelas dan kreativitas yang sangat mencolok dan mendera. Inggris tidak bisa melakukan tindakan melarikan diri melawan tim Spanyol yang mengesankan ini. Tidak ada comeback yang terlambat meskipun pemain pengganti Cole Palmer membatalkan gol pembuka Nico Williams sebelum gol penentu kemenangan Mikel Oyarzabal 4 menit menjelang pertandingan usai. Itu adalah kesempatan untuk sejarah dan keabadian bagi Southgate dan Inggris, sebuah peluang penebusan menyusul kekalahan final Euro 2020 oleh Italia melalui adu penalti di Wembley. Sebaliknya, itu adalah cerita lama yang sama. Kekecewaan terbaru Inggris dapat ditambah dengan kekalahan itu serta kekalahan di semifinal Piala Dunia dari Kroasia pada tahun 2018 dan kekalahan di babak 8 besar dari Prancis di Piala Dunia 2022. Dapat dimengerti bahwa Southgate mengatakan ini bukan waktunya untuk membahas masa depannya tetapi akan menjadi kejutan jika ia memperpanjang masa tinggalnya di turnamen kelima mengingat 4 turnamen telah berlalu tanpa hasil. Dia pantas mendapat pujian dan rasa hormat atas cara dia mengembalikan Inggris ke putaran akhir turnamen besar sambil memperbaiki reputasi yang rusak parah, namun juga sulit untuk melepaskan diri dari perasaan bahwa sekarang saatnya untuk suara-suara segar untuk merevitalisasi skuad yang kaya akan janji tetapi terlalu sering gagal. Euro 2024 tidak mudah bagi Southgate, meski mencapai final. Sebagai seseorang yang selalu mewaspadai bahaya menjadi kekuatan pemecah belah dan pengaruh negatif terhadap Inggris, Southgate jelas terluka oleh pelecehan pribadi yang diterimanya, termasuk 3 gelas bir plastik yang dilemparkan ke arahnya setelah hasil imbang dengan Slovenia. Perpecahan dengan pendukung Inggris telah disembuhkan dengan lolos ke final, tapi ini semua akan menjadi proses pengambilan keputusannya dalam beberapa hari mendatang. Andalan, pemimpin dan inspirasi, kini ada pertanyaan mengenai Kane. Dalam perkembangan yang tidak diperkirakan akan terjadi pada awal Euro 2024, pasti ada pertanyaan tentang Kane, andalan, pemimpin, dan inspirasi era Southgate. Apakah Euro 2024 hanyalah turnamen yang tidak tepat waktu bagi pemain kelas dunia yang harus berjuang di akhir musim yang panjang bersama Bayern Munich dan mengalami cedera, atau apakah itu pertanda signifikan pertama bahwa tahun-tahun terbaiknya telah berlalu?
Penampilan Kane di Jerman sebenarnya menjadi alasan untuk dikeluarkannya dia dari Spanyol setelah kontribusi luar biasa Watkins di semifinal, tetapi menjatuhkan kapten Anda dengan rekam jejak yang terbukti sebagai pemenang pertandingan di final kejuaraan Eropa adalah hal yang mudah untuk dibicarakan tetapi sangat sulit dilakukan. Dan mengingat sejarah Kane, dia masih menjadi pemain yang diinginkan Southgate untuk mendapatkan peluang besar. Masalahnya adalah kurangnya mobilitas Kane dan bahasa tubuh yang membuat kakinya lelah membuat dia tidak pernah mendapatkan posisi mencetak gol yang serius. Striker yang telah mencetak 66 gol untuk Inggris itu hanya menyentuh bola sebanyak 13 kali di Berlin, meninggalkan Southgate untuk membuat pilihan yang dianggap tidak terpikirkan oleh banyak orang sebelum Euro 2024 dengan menariknya keluar dengan permainan yang masih seimbang. Kurangnya stamina Kane dapat disimpulkan dengan statistik yang memberatkan bahwa ini adalah kali kelima ia digantikan di sini di Jerman. Dia tampak seperti pemain yang membutuhkan istirahat panjang untuk menemukan kembali semangatnya yang hilang. Inggris sebagian besar bersikap acuh tak acuh terhadap Jerman, jadi ini merupakan penghargaan atas ketangguhan yang ditanamkan Southgate dan kecemerlangan individu Jude Bellingham, Bukayo Saka, dan Watkins yang berjuang untuk lolos ke final. Mereka belum berada dalam kondisi terbaiknya, namun ini tetap merupakan pencapaian yang patut dipuji. Southgate berbicara tentang masalah fisik yang melemahkan skuad Inggris tetapi sang manajer melakukan kesalahan di lini tengah dalam 3 pertandingan pertama, termasuk eksperimen yang gagal dalam menggunakan Trent Alexander-Arnold dalam peran yang tidak biasa, kemudian menggantikan Conor Gallagher di babak pertama melawan Slovenia. Peralihan ke sistem pertahanan 3 pemain, kemudian kembali ke 4 bek melawan Spanyol, berhasil mencapai titik tertentu tetapi mengisyaratkan pemikiran yang kacau. Terlepas dari apakah Southgate bertahan atau pergi, skuad Inggris mungkin perlu penyesuaian lebih lanjut dengan Kyle Walker dan Kieran Trippier, yang masing-masing berusia 34 dan 33 tahun, pasti mendekati akhir karir internasional mereka. Ada banyak janji dan harapan besar di tim muda seperti Bellingham, Phil Foden, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Anthony Gordon dan Adam Wharton, sementara bek John Stones dan kiper Jordan Pickford nyaris sempurna di Jerman. Apakah Southgate akan melanjutkan proses pembangunan Inggris harus diragukan, sementara kebugaran dan kontribusi Kane akan berada di bawah pengawasan ketat setelah turnamen yang buruk. Southgate mengakui pada malam final Euro 2024 bahwa dia sangat ingin menang, sangat menyakitkan, tetapi dia dan Inggris sekali lagi merasakan sakitnya kekalahan yang sama. Jadi Inggris coming home bukan pada edisi tahun ini juga. Jangan lupa share like dan subscribe ya. Terima kasih.